Baik, selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Kali ini saya dapat kesempatan yang sangat spesial, di mana di sini kita ada seorang yang sangat luar biasa. Di samping saya nih, beliau adalah seorang yang sangat dikenal di masyarakat, terutama di Pekanbaru ya teman-teman. Nggak mungkin nggak ada yang tahu sama beliau gitu. Ya, beliau adalah Endrian. Salam kenal teman-teman semua mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau. Oke, sekarang Bang Endrian tuh kegiatannya di mana? Sekarang duduk. Iya, sekarang lagi duduk. Nah, pekerjaan. Ada beberapa ya yang dikerjakan ini. Sama seorang guru ya di salah satu sekolah, kemudian juga advokat. Advokat juga. Kemudian juga ada membantu di DPR ya sebagai tenaga ahli. Oke, kalau nggak salah, Abang di lembaga hukum yang LBH Paham Riau. LBH Paham Riau. Dan satu lagi spiritual motivator. Oke. Nah, kira-kira ngelihat perkembangan masyarakat sekarang nih, Bang. Kebetulan kita ada masuk kemarin DM pertanyaan. 2 itu tentang syirik dan toleransi. Tapi yang paling orang-orang banyak tanya itu toleransi. Karena akhir-akhir ini kan parah banget nih toleransi. Entah itu dalam hal apapun lah. Kalau yang Abang lihat sendiri gimana dari sudut pandang orang dewasa gitu? Ini sudut pandang Islam atau apa? Islam boleh, hukum boleh juga. Yang pertama, kita kan berada kalau dari segi hukum ya, kita berada di negara Indonesia yang insya Allah luar biasa sekali ya. Allah itu menganugerahkan bangsa kita ini dengan banyaknya pulau, 17.000 lah, lebih kurang jumlahnya. Kemudian dengan banyaknya suku bangsa, dengan banyaknya agama, ada 6 agama resmi di Indonesia. Tentu ini menjadikan negara yang kemudian menjadi negara yang rawan sebenarnya terkait dengan perpecahan. Maka para pendiri bangsa kita, founding father kita itu kemudian membatasi, kemudian membuat kerangka ya untuk bagaimana yang banyak ini kemudian bisa tetap bersatu. Salah satunya di Pancasila. Di Pancasila itu jelas ya, di sila ketiga ya, jelas menyatakan persatuan Indonesia. Artinya apa? Ternyata para pendiri bangsa ini sudah tahu nih mereka sudah memprediksi akan ada, karena dengan besarnya bangsa ini itu harus dibuat nih. Itu mungkin ya. Betul. Sangat mungkin terjadi. Maka dibuatlah kerangka agar supaya ini tidak terpecah. Salah satunya Pancasila, kedua adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika jelas ya, dalam bukunya Kemputan Tular itu, dalam kitab Suta Soma dikatakan berbeda-beda tetap satu. Itu Bhinneka Tunggal. Kemudian juga kita dibungkus dengan NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga toleransi ini menjadi dasar sebenarnya berdirinya bangsa kita yang besar ini. Agar supaya tidak terpecah, karena memang ada kemungkinan konflik-konflik itu muncul karena perbedaan yang kemudian antar wilayah ya, antar suku, antar agama. Wajar sekali. Maka untuk mencegah itu, mungkin founding father kita tuh luar biasanya, mereka sudah berpikir jauh. Kemudian dari sisi agama mungkin itu jelas. Kalau saya kan Islam, itu saya bahasnya Islam nih teman-teman ya. Dalam sisi kita jelas ya, Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-Kafirun ya, ayat terakhir itu lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agama, untukmu agamamu, untukku agamaku. Artinya ini sebenarnya sudah dijelaskan, ini sudah dibuat langsung bukan oleh Nabi tapi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ada gap, langsung dibuat nih gapnya, atau gate juga dinding ya, ada dinding yang memisahkan antara urusan-urusan keagamaan dan urusan-urusan kemanusiaan. Selagi dia berbicara tentang urusan kemanusiaan, maka toleransi itu kita kedepankan. Tapi ketika kita bicara tentang keagamaan, maka kita harus kembali pada konsep Al-Kafirun tadi, untukmu agamamu, untukku agama. Jadi jelas pembedanya, bahwa ketika kita bicara tentang kebangsaan, maka itu masuk kepada ukhuwah ukhuwah bernegara. Ada ukhuwah bernegara kan, ada ukhuwah Islamiyah. Nah, dalam bernegara maka kita tentu harus mengesampingkan perbedaan. Nah, karena untuk menghadirkan persatuan ya. Tapi ketika kita bicara tentang agama, ketika kita bicara tentang ibadah, kayak itu tadi lakum dinukum waliyadin. Atau juga kita bisa
pegang pada pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya setiap warga negara di negara ini berhak untuk memilih agamanya masing-masing. Nah, itu dia. Tapi ini Bang, untuk Bang Islam ya? Ya, Islam Kita bahas di alhamdulillah. Islam gitu. Islam ini kan mayoritas di Indonesia. Ya? Tapi kenapa sih? Kadang jangankan antar agama ya, sesama Islam aja, sesama Muslim aja, itu banyak banget tuh nggak toleransinya. Apalagi ya aliran-aliran yang banyak berkembang lah akhir-akhir ini gitu. Yeah. Apalagi di Pekanbaru juga banyak gitu. Yeah. Itu apa tuh penyebabnya? Padahal kan di agama udah diperintahin. Ya, gini, dalam ketika kita belajar agama tentu ada namanya hal-hal cabang dan ada hal-hal pokok. Ada urusan-urusan cabang dan ada urusan-urusan pokok. Terkadang yang menjadi perbedaan itu bukan tentang pokoknya, tapi yang menjadi persoalan hari ini adalah perbedaan pendapat terkait dengan cabang-cabang. Contoh, terkait Al-Fatihah mungkin ya. Kemudian contoh, mungkin terkait dengan kunut tidak kunut. Ini kan sebenarnya ini bukan tentang sebuah kewajiban, ini bukan tentang sebuah pokok ya. Nah, tapi kita lebih banyak kecenderungan masyarakat hari ini saya lihat ini lebih bersitegang dengan hal-hal yang cabang. Mereka melupakan pokoknya. Apa pokoknya? Sama-sama Islam ya kan, rukun Islamnya 5, rukun imannya 6 gitu. Mereka meninggalkan itu. Padahal semua pendapat itu boleh. Boleh. Oh, semua pendapat itu boleh. Nggak mungkin kan seseorang yang mungkin kita paham dia alim, seorang alim nih, ilmu gitu ya. Kemudian dia melakukan sesuatu tanpa ilmu itu juga nggak mungkin katanya. Pasti semua yang dilakukan itu ada dalil ya. Ada dalil yang kemudian memang diperbolehkan untuk melakukan itu. Ini kita tidak bicara aliran sesat ya. Ini maksudnya Islam ya kan. Kalau aliran sesat itu jelas. Jadi memang itu ya permasalahan toleransi jangan antara agama dulu lah. Bahas di Islam dulu memang sebenarnya yang dibahas itu yang didebatkan itu hal-hal yang sepele kan. Membuang waktu dan menguras tenaga sekali gitu. Udah kerjain aja yang wajib. Oke, mungkin itu terkait toleransi. Sekarang kita beralih lagi nih ke topik yang satunya lagi yang banyak teman-teman minta juga terkait syirik. Sebenarnya dalam Islam sendiri syirik itu apa? Syirik itu berarti gampangnya mudahnya ada kekuatan selain kekuatan Allah. Dan syirik ini gampang dan kita menganggap kekuatan itu nyata. Iya, dan kita menganggap itu ada. Nah, itu syirik sebenarnya. Jadi syirik yang paling gampang yang nampak ya itu sebenarnya. Maksudnya kita menganggap ada kekuatan lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Dukun gitu. Seperti contoh ya. Kalau kita pakai nganggap sesuatu jimat gitu dan itu bikin kita sukses gitu. Termasuk itu juga. Ya, termasuk itu ya, ada jimat misalnya pakai cincin ya, pakai gelang, misalnya pakai kalung ya kan. Nah, itu termasuk syirik-syirik. Kemudian sebenarnya hati-hati saja. Hati-hati dengan kemudian keyakinan kita atau kita menganggap ada kekuatan yang bisa menolong kita selain kekuatan Allah. Nah, itu akan menjadi persoalannya ini. Tapi dari pembicaraan tadi kayaknya Farhan nangkapnya gini nih. Ada yang memang syiriknya itu kita jelas, kayak dukun gitu. Tapi kadang ada hal-hal yang nggak kita sadari juga. Iya. Mungkin kalau kita nganggap kekuatan Allah, mungkin kalau kita berobat ke dokter gitu, dia nyembuhin kita dokter, itu berarti kita syirik juga. Tidak, jadi tidak. Ya mas, dengan kesyirikan begini, kita tahu dokter ya, kita pergi berobat ke dokter, kita tahu ini wasilahnya. Jadi dokter itu wasilah, tetap yang menyembuhkan itu Allah. Tapi kalau kita dengan medis ya, medis. Beda ketika tadi disampaikan Pak Rene pergi ke dukun misalnya, untuk mencari barang yang hilang gitu ya dan lain sebagainya. Kita yakin dan percaya satu-satunya jalan itu gitu. Sehingga dia mengesampingkan tawakalnya kepada Allah dan dia berikhtiar maksimal dengan ikhtiar yang kemudian mungkin kita anggap salah. Bahwasanya ikhtiarnya itu dia salah. Kenapa? Karena dia memang berharapnya sama itu orang gitu ya, bukan kepada Allah Subhanahu. Orang yang datang ke rumah sakit bukan berarti dia berharap berserah diri pada dokter, enggak. Tapi itu bentuk ikhtiar dia untuk sembuh yang memang menyembuhkan Allah, tapi melalui dokter. Nah, gitu ya. Sama kayak gini, kalau barang hilang, misal dompet kita hilang, kemana kita pergi ya ke kantor polisi dong? Bentuk ikhtiar kita. Nah, kalau dia rezeki, dia balik. Kalau ada rezeki, enggak. Gitu. Jadi karena tadi bahas dukun di KUHP yang baru, ya itu pembahasan yang berbeda ya, tapi ada ya. Bisa nanti dibahas tuh teman-teman, seru. Di episode lain ya, kita bahas itu. Nah, mungkin itu terkait toleransi dan syirik ya teman-teman. Semoga mungkin ini bisa jadi
insight yang bagus buat teman-teman.